Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Ivan Fauzi Firmansyah dengan NIM 047 dari kelas 4B. Pada kesempatan kali ini saya akan memberikan tutorial dual booting menggunakan VirtualBox. Di sini saya menyiapkan alat dan bahannya. Yang pertama kita siapkan adalah ISO atau sistem operasinya berbentuk disk. Pertama kita menggunakan Windows XP. Yang kedua adalah Linux Ubuntu. Dan yang ketiga yaitu adalah yang sudah pasti adalah VirtualBox-nya. Pertama kita masuk di mode baru. Untuk nama kita pilih mesin virtualnya. Seperti contoh saya menggunakan nama dual boot. Setelah itu ISO kita pilih di Windows XP. Lewati instalasi tak terdampingi kita centang. Setelah itu klik lanjut. Untuk memori dasar saya gunakan yaitu memori 2500 atau 2,5 GB. Klik lanjut. Dan untuk hard disk saya menggunakan 30 GB yang nantinya 15 GB untuk Windows XP dan 15 GB untuk Ubuntu. Lalu klik lanjut. Kita klik selesai. Kita masuk ke mode pengaturan. Kita klik bagian jaringan. Adaptor 1 kita centang. Kita pilih yaitu adaptor terbit. Dan untuk adaptornya kita bisa pilih. Biasanya di laptop ada dua, yaitu ada secara wireless adalah Wi-Fi 6 atau Wi-Fi, dan untuk wired kita bisa menggunakan dari LAN card. Untuk mode permission kita pilih izinkan semua. Satu klik OK, kita jalankan. Kita tunggu untuk proses setup Windows XP-nya. Kita klik enter untuk melanjutkan dan kita klik untuk F8 jika menyetujui dari lisensi agreement-nya. Nah, untuk di bagian partisi ini jangan gunakan dari 30 GB seluruhnya. Kita partisi dengan menekan C. Setelah itu kita bagi untuk local disk C. Saya pakai yaitu 7500 atau 7,5 GB. Saya klik enter. Biasanya selisihnya adalah 1 MB. Dan kita geser di partition space. Kita klik C. Setelah itu kita bagi sama dengan untuk di local disk D atau E-nya adalah 7,5 GB. Setelah itu klik enter dan kita arahkan di bagian C. Setelah itu kita klik enter dan untuk format partisinya kita menggunakan NTFS file systemnya. Kita klik enter. Kita tunggu proses formatting. Kita tunggu untuk proses reboot karena proses partisinya telah selesai. Nanti kita akan diarahkan untuk men-setting yaitu user manualnya seperti data, terus habis itu waktu dan lain sebagainya.
Kita telah masuk di mode yaitu setup dari regional dan bahasa. Ini biarkan default saja. Jika kalian ingin kita ganti di customize, kita gunakan default, maka klik next. Terus untuk nama dari personalis, katakan nama kalian sendiri, contoh menggunakan nama saya, itu organization. Sini saya contohkan untuk organisasi saya yaitu Praktikum AJK 4B, yaitu kita next. Untuk produk G, biasanya ketika kalian mendownload ISO di Windows itu pastinya akan mendapatkan produk G atau lisensi produk. Ini saya sudah menyiapkan lisensi produknya. Ini adalah lisensi produknya. Saya masukkan terlebih dahulu untuk lisensi produknya. Jika sudah, kita klik next. Untuk komputer name, kita bebas. Misal saya menggunakan nama saya sendiri. Untuk passwordnya, saya kosongi. Kita klik next. Untuk time zone atau waktu, kita pilih GMT 07, Bangkok, dan Jakarta. Kita klik next. Kita proses yaitu instalasi dari networking. Untuk networknya biarkan typical setting. Setelah itu kita klik next. Untuk workgroup atau domain dari komputer, jika kalian memiliki, kita klik yes tambah isi. Jika tidak, maka ikuti seperti yang saya gunakan, yaitu klik no dan isi di bagian tabelnya yaitu workgroup. Kita klik next. Kita tunggu proses yaitu setup dan proses komplit dari instalasinya. Dari proses ini biasanya memakan waktu yang cukup lama. Bisa kita lihat di bagian setup will complete in approximately 17 menit. Jika sudah, maka akan secara otomatis dari Windows XP tadi adalah mereboot dan kita masuk untuk proses yang namanya booting. Jika menampilkan seperti ini, maka proses instalasi kita telah berhasil. Dan untuk selanjutnya adalah kita proses yang namanya dual boot Windows XP ini dengan Linux Ubuntu. Kita tunggu dulu. Maka ini sudah berhasil, tampilannya seperti ini. Kita klik close, kita pilih opsi matikan mesin, klik OK. Kita langsung masuk ke mode pengaturan, klik bagian penyimpanan. Untuk Windows XP, kita bagian pilih ID sekunder berhenti 0. Setelah itu kita tambahkan lagi, klik bagian tambahkan driver optik, kita pilih Ubuntu ISO, kita pilih. Nah, seperti ini. Maka secara otomatis akan masuk di bagian primer piranti 1. Biasanya kita masuk di piranti sekunder 1. Piranti sekunder 1 untuk bisa dual boot, kita masuk di primer piranti 1 agar bisa proses instalasi Ubuntu-nya. Dan ini driver optik pilihan opsi itu ketika kita belum melakukan yang namanya instalasi. Semisal di Ubuntu tadi belum kita lakukan apa-apa, hanya berupa ISO, sedangkan di Windows XP sudah kita lakukan instalasi. Jika nantinya untuk tampilan awal kita pilih Windows XP terlebih dahulu juga bisa, ataupun Ubuntu juga bisa terlebih dahulu. Kita tinggal pilih di driver optik, kita pilih primer atau sekunder untuk yang ISO bagaimana. Setelah itu kita klik OK, kita klik mulai.
maka akan masuk di proses instalasi. Ada dua pilihan opsi, yaitu try Ubuntu dan install Ubuntu. Jika kalian menggunakan try Ubuntu, maka otomatis kalian menggunakan Linux mode live. Jika kalian menggunakan mode install Ubuntu, maka akan masuk di proses install. Dan di sebagian kiri adalah untuk bahasa, kita defaultkan di bagian mode bahasa Inggris. Setelah itu kita klik install Ubuntu, maka akan otomatis Ubuntu ini akan mendeteksi di mana kita mempunyai adalah 7,3 file drive space atau 7,3 GB hard disk yang tadinya adalah 30 GB, kita bagi menjadi dua di Windows XP, dan nantinya kita juga akan dibagi dua di Ubuntu. Dan untuk login adalah di mana power charge is connected internet adalah koneksi internetnya. Satu kita klik continue. Dan untuk instalasi tipenya mungkin ada beberapa opsi. Yang pertama adalah install Ubuntu alongside Windows XP Professional X64 Edition. Di sini kita timpa yaitu seperti dokumen, musik, other personal file dan lain sebagainya. Kita keep di bagian operating system jika kita inginkan memperoleh waktu nantinya. Dan untuk yang kedua adalah opsi eraser disk dan install Ubuntu, yaitu adalah kita menghapus disk yang pertama tadi yaitu Windows XP dan menginstal Ubuntu ini. Dan yang terakhir adalah something else. Di sini kita bisa menggunakan multiple partition for Ubuntu. Kita pilih something else. Setelah itu kita klik continue. Di sini terdapat yang namanya yaitu free space 16 GB dan ada div SDA 1 dan div SDA 5. Untuk yang kedua div SDA ini jangan kita otak-atik karena ini adalah milik Windows XP, dan jika kita masuk di mode Linux maka local disk itu masuk dinamakan sebagai dev SDA. Kita pilih yang di bagian 16,48, kita tambahkan di bagian plus. Setelah itu kita pilih yang namanya logical. Untuk use as kita pilih X4 journaling. Untuk mount point kita bagian boot. Untuk size nya ini bebas, terserah kalian mau dipakai untuk bootnya ini atau partisi berapa. Contoh saya menggunakan partisi 256 MB untuk boot. Setelah itu kita klik OK, maka akan muncul di dev SDA dan di bagian free space juga berkurang. Setelah itu kita pilih lagi di bagian free space, kita klik tombol plus dan kita pilih logical region of the space. Selanjutnya kita pilih yang namanya mode home. Nah, di mode home ini biasanya kita bisa menyimpan berbagai macam, yaitu seperti dokumen dan lain sebagainya. Di sini saya bisa pakai yaitu misal 7,5 lah untuk directory home-nya, karena mungkin nantinya bisa digunakan untuk menyimpan dokumen, foto, video dan lain sebagainya. Kita klik OK. Selanjutnya di bagian untuk sisanya free space, kita klik tombol plus. Kita pilih di bagian swap area. Untuk swap areanya saya gunakan yaitu antara 8,7 nanti, dan swap area dan rootnya akan saya bagi dua yaitu 4 GB 4 GB. Contoh di swap area ini saya gunakan 4200. Setelah itu kita klik bagian OK. Nah, untuk selanjutnya yaitu free space tinggal 4529. Ini kita tambahkan plus, kita masukkan di mode root. Nah, untuk tandaan slash ini adalah mode slash ini adalah mode root atau directory root. Saya sisakan yaitu 4,5. Setelah itu kita klik OK. Nah, selanjutnya adalah kita klik install. Selanjutnya akan muncul yaitu tampilan where are you, di mana kita yaitu kita pilih misal di sini Jakarta. Selanjutnya adalah kita pilih yaitu keyboard layoutnya, kita pilih default saja menggunakan English as dan English as juga. Setelah itu kita klik tab.
tab, tab, enter untuk nama username dan password. Misal username adalah 047 dan untuk username-nya saya pilih Ivan saja, dan komputer name saya pilih 4B, dan untuk password ini bebas, mau kalian buat panjang atau mau kalian buat pendek seperti saya juga bisa. Setelah kita klik tab, enter, kita tunggu proses instalasi sistemnya. Di sini kita sudah berhasil yang namanya proses instalasi. Kita tunggu proses install, yaitu dari semua partisi tadi, dan proses ini juga bisa memakan waktu yang cukup lama. Sebenarnya jika instalasi telah selesai, maka kita pilih opsi yaitu restart now. Kita tunggu proses restartnya, maka akan otomatis merestart VirtualBox, dan di sini maka muncul beberapa opsi, yaitu ada Ubuntu, yaitu sistem operasi yang pertama, dan yang kedua adalah Windows XP, dan sistem operasi yang kedua. Lalu kita klik Ubuntu saja, kita masuk ke Ubuntu, kita masukkan password. Maka di sini proses instalasi dual boot kita telah berhasil, yaitu aman dual boot antara Windows XP dan Linux Ubuntu. Sekian dari video yang dapat saya sampaikan. Bila ada salah katanya saya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.